Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah semuanya masih pada semangat. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini, kita akan memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Nah, siapa yang memimpin doa pada hari ini? Silakan Lutfi pimpin doa pada hari ini. Duduk siap. Siap. Belum belajar mulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga dengan kita membaca doa bersama-sama kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena kata Allah, bagi siapa yang mencari ilmu, maka di sisi Allah derajatnya akan tinggi. Berapa derajat? Jadi kita semua harus bersyukur karena kita bisa belajar. Kemudian selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Adelian, Aufan, Cantika, Diandra, Ahmad Bagas Pratama. Tidak ada. Kemana? Sakit atau izin? Oh, izin ya. Terus siapa lagi yang tidak hadir? Ya, cuma satu orang. Alhamdulillah, berarti hanya satu orang yang tidak hadir. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Kemudian selanjutnya setelah kita tadi membaca doa bersama-sama, kemudian kita lanjutkan dengan literasi terlebih dahulu, ya. Untuk literasi pada hari ini kita akan membaca surat Al-Kafirun. Mari kita awali bacaan surat Al-Kafirun dari bacaan ta'awudz terlebih dahulu. Yo. Kita semua sudah bersama-sama membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Semoga nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya sebagai rasa kecintaan kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Nah, untuk lagu Indonesia Raya ini akan dipimpin oleh siapa yang mimpin? Tuh. Nah, Ica, boleh maju ke depan. Yang lain boleh berdiri. Senyum. Indonesia, tanah airku, tanah
persiapkan terlebih dahulu alat belajar kita, buku praktek, buku tulis, dan alat tulisnya. So, silakan persiapkan terlebih dahulu. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak mau tanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, Aditya. Bagus. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian Bapak tanya lagi. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Coba. Ya, Kinan, sendiri. Ya, bagus. Adanya peristiwa Bariyah Aqobah. Tuh, jadi Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu ada sebabnya. Yang pertama, adanya tekanan dari kafir Quraisy. Kemudian yang kedua, adanya Bariyah Aqobah. Dan terakhir, adanya perintah dari Allah. Bagus, tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Nah, kemudian anak-anak, setelah pada minggu kemarin kita belajar mengenai sebab-sebab hijrah ke Madinah, hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang kisah perjalanannya nih. Kisah perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama. Kalian diharapkan mampu menceritakan mengenai kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian yang kedua adalah kalian diharapkan mampu membuat alur cerita tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu menyimpulkan hikmah apa atau teladan apa yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Nah, jalan-jalan kemana? Ke Bogor. Ke Bogornya bersama siapa? Bersama ayah. Kemudian siapa lagi yang pernah jalan-jalan jauh? Yo, Tasya. Ke Lembang. Ke Lembangnya naik apa? Naik mobil. Tuh, ya. Nah, sekarang Bapak tanya. Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah itu ke mana? Ke Madinah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu naik apa? Ikut. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah ditemani siapa? Ditemani oleh salah satu sahabatnya yaitu Abu Bakar. Itu mengenai perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian sekarang kita akan menonton video terlebih dahulu kisah tentang perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalian simak dengan baik, perhatikan. Nanti setelah video ini selesai ada tugas. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hampir semua umat Islam saat itu meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Yathrib. Hanya Abu Bakar setelah Nabi hijrah ke Madinah menyiapkan buku dan akan memerangi mereka. Maka mereka merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Kemudian diam-diam Nabi dan Abu Bakar berhijrah ke Yathrib. Ketika Al-Qadhi kafir Quraisy melihat seseorang yang berbaring di tempat tidur dan
adalah membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seru atau tidak videonya? Oh, nah, jadi tadi video yang kalian tonton itu adalah video mengenai kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Nah, setelah kalian tadi menonton video mengenai kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Bapak akan membaginya dengan cara nanti kalian hitung dari angka 1 sampai 5. Kemudian yang nomornya sama itu satu kelompok. Coba mulai dari Raditya, hitung dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang nomornya sama silakan nanti dalam satu kelompok. Kemudian sekarang perhatikan semuanya. Tugasnya hari ini adalah kalian nanti akan membuat cergam. Apa cergam itu? Cergam itu adalah cerita bergambar. Nah, kalian nanti tiap kelompok masing-masing akan membuat cerita bergambar mengenai kisah hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Ya. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Silakan kalian persiapkan, yaitu yang pertama adalah pensil, kemudian kertas karton atau kertas A3, ya. Kemudian pensil warna, gunting, lem, dan lain-lain. Setelah tugasnya selesai, tiap kelompok memaparkan atau menjelaskan hasil tugasnya ke depan. Silakan kalian mulai membuat tugasnya, membuat cerita bergambar. Nah, sekarang waktunya sudah selesai. Silakan tiap kelompok memaparkan hasil tugasnya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala menyampaikan bersama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad yang akan menakai, maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau, kotor, Hadramaut yang biasa beliau
Muhammad dari kota Makkah ke kota Madinah. Ya, dari semua kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya, Bapak pilih salah satu kelompok yang paling baik. Kelompok yang paling baik adalah kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok yang lain juga semuanya sudah bagus. Ya. Nah, kemudian anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking, tahu ice breaking? Ya, biar semangat. Ya, ice breakingnya gini. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk 1 kali. Pagi, siang, malam. Oh, nggak konsentrasi. Ya, boleh tepuk tangan untuk semuanya. Oke, anak-anak, dari materi kisah hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah, hikmah apa atau teladan apa yang bisa kalian pahami? Cung, siapa yang bisa jawab? Yo, apa? Kepada Allah. Ketaatan kita pada Allah, bagus. Kemudian apa lagi? Cung, Geksan, sendiri. Tentang percaya di diri. Terus apa lagi? Cung. Ya, Selomita. Ya, tentang rela berkorban. Ya, bagus. Ya. Jadi hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad adalah yang pertama, ketaatan dan kepatuhan Nabi Muhammad atas perintah Allah. Kemudian yang kedua, yaitu percaya diri. Meskipun dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad bersama para sahabatnya tetap percaya diri dan juga rela berkorban. Abu Bakar rela berkorban menemani Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, itu adalah sikap-sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini anak-anak, kalian akan mengerjakan tugas masing-masing. Tugasnya nanti sudah ada di depan. Bapak bagikan lembar tugas siswa. Silakan, maju ke depan. Kelompok 1 dulu. Yo, semuanya maju kelompok 1. Pembelajaran dengan menggunakan video itu lebih menarik atau tidak? Menarik, ya. Apakah dengan menggunakan video pembelajaran jadi mudah dipahami? Mudah dipahami, alhamdulillah. Baik, anak-anak, kita akan simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencana kaum musyrik kepada Nabi Muhammad yang akan mencelakainya, sehingga Nabi Muhammad memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Nabi Muhammad sambil memakai selimut yang biasa dipakai oleh Nabi Muhammad yang dibuat oleh Hadramaut berwarna hijau. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau sudah mendapatkan izin dari Allah untuk berhijrah. Kemudian hijrahnya itu sendiri dimulai pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, bertepatan pada tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar. Itu kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Bapak harapkan kalian bisa memahami pembelajaran ini dengan baik. Kemudian nanti minggu depan kita akan belajar mengenai hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Ya. Sekarang
sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita akan mengakhirinya dengan membaca doa bersama. Silakan, siapa yang mau memimpin doa penutup? Pilih lagi ya.